Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis kebangkrutan pada PT Air Asia Tbk. Perkenalkan, dari anggota tim kami terdiri dari Ardia Imanir Pramesti, Nur Hatidoh, Erinda Maulidia Astari, Alinda Witri Amanda, Yumna Atta Firdaus, dan Aisyah Halisna. Sedikit mengenai analisis prediksi kebangkrutan dapat didefinisikan sebagai analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Dalam analisis kebangkrutan ini, terdapat analisis multivariate untuk perusahaan go public dengan rumus ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Penjabaran mengenai X tersebut dapat dilihat sebagai berikut. X1 merupakan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aktiva. X2 adalah laba ditahan dibagi dengan total aset. X3 adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. X4 adalah nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang. Dan X5 adalah penjualan dibagi dengan total aset. Indikasi dalam analisis tersebut yakni ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. ZI lebih dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Dan ZI di antara 1,81 dan 2,99 berarti bahwa kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Profil perusahaan. PT Air Asia Indonesia Tbk atau AAID resmi menjadi induk perusahaan PT Indonesia Air Asia atau IAA pada 29 Desember 2017. PT Air Asia Indonesia Tbk sebelumnya bernama PT Rimau Multiputra Pratama Tbk atau RMPP, yang merupakan perusahaan yang tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia. Perubahan nama dari RMPP menjadi AAID telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PT Air Asia Indonesia Tbk melalui anak perusahaannya PT Indonesia Air Asia atau IAA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha penerbangan niaga berjadwal. Sebagai perusahaan jasa penerbangan, perusahaan memiliki 1 kantor pusat dan 16 kantor pelayanan dan penjualan di 12 kota besar di Indonesia. Perusahaan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh pelanggan dan mitra kerja. Berikut merupakan data yang diambil dari laporan keuangan PT Air Asia Tbk pada 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2019, 2020, dan 2021. Di sini kita dapat melihat aktiva lancar pada tahun 2019 adalah sebesar 945 miliar, tahun 2020 meningkat menjadi 172 miliar, tahun 2021 menurun menjadi 165 miliar. Hutang lancar pada tahun 2019 sebesar 2 triliun, tahun 2020 meningkat menjadi 4,9 triliun, tahun 2021 meningkat menjadi 6,6 triliun. Total aktiva tahun 2019 sebesar 2,6 triliun, tahun 2020 meningkat menjadi 6 triliun, kemudian tahun 2021 menurun menjadi 5,1 triliun. Laba ditahan tahun 2019 sebesar 3,6 triliun, tahun 2020 menurun menjadi 3,4 triliun, kemudian tahun 2021 masih stagnan sebesar 3,4 triliun. Kemudian, laba sebelum bunga dan pajak tahun 2019 adalah sebesar 113 juta, kemudian tahun 2020 menjadi negatif 2,8 triliun, kemudian 2021 1,9 triliun.
Kemudian nilai pasar saham biasa dan preferen tahun 2019 sebesar 202 miliar, tahun 2020 negatif 2,9 triliun, kemudian 2021 menjadi 2,6 triliun. Nilai buku total hutang tahun 2019 sebesar 2,4 triliun, tahun 2020 meningkat menjadi 8,9 triliun, tahun 2021 meningkat kembali menjadi 10,3 triliun. Kemudian penjualan pada tahun 2019 sebesar 6,7 triliun, kemudian tahun 2020 menurun menjadi 1,6 triliun, kemudian tahun 2021 semakin menurun menjadi 626 miliar rupiah. Dari data tersebut kita dapat melihat besaran Z-score berdasarkan analisis multivariat tahun 2019 diketahui Z-score sebesar 4,07, kemudian tahun 2020 menunjukkan angka negatif 0,59, kemudian 2021 menunjukkan angka Z-score sebesar 0,96. Pada grafik Z-score ini diperoleh dari perhitungan Z-score pada tabel sebelumnya. Next, pada analisis diperoleh pada tabel tahun 2019 dengan hasil perhitungan dengan menggunakan model Altman Z-score dengan formula Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 0,999x5 dengan perolehan skor sebesar 4,07, di mana menunjukkan bahwa PT Air Asia Indonesia Tbk dikategorikan dalam keadaan sehat berdasarkan hasil perolehan perhitungan Altman Z-score yang menunjukkan skor sebesar 4,07, di mana skor ini menunjukkan bahwa nilai Z lebih dari 1,81. Dengan perolehan skor tersebut dapat dinyatakan bahwa PT Air Asia Indonesia Tbk sedang dalam tahap peningkatan kinerja keuangan dan perusahaan diklasifikasikan ke dalam perusahaan yang sehat. Analisis berikutnya yaitu pada tabel tahun 2020, maka hasil perhitungan dengan menggunakan model Altman Z-score dengan formula Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 0,999x5 dengan nilai skor sebesar min 1,59 menunjukkan bahwa PT Air Asia Indonesia Tbk diklasifikasikan ke dalam perusahaan yang tidak sehat atau financial distress. Berdasarkan hasil perolehan perhitungan Altman Z-score yang menunjukkan skor sebesar min 1,59, di mana skor ini menunjukkan bahwa nilai Z kurang dari 1,81. Dengan perolehan skor tersebut dapat dinyatakan bahwa PT Air Asia Indonesia Tbk sedang dalam tahap penurunan kinerja keuangan dan perusahaan diklasifikasikan ke dalam perusahaan yang tidak sehat atau financial distress. Berikutnya pada tabel tahun 2021, maka hasil perhitungan dengan menggunakan model Altman Z-score dengan formula Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 0,999x5 dengan nilai skor sebesar 0,96 menunjukkan bahwa PT Air Asia Indonesia Tbk diklasifikasikan ke dalam perusahaan yang tidak sehat atau financial distress. Berdasarkan hasil perolehan perhitungan Altman Z-score yang menunjukkan skor sebesar 0,96, di mana skor ini menunjukkan bahwa nilai Z kurang dari 1,81. Dengan perolehan skor tersebut, dapat dinyatakan bahwa PT Air Asia Indonesia Tbk sedang dalam tahap penurunan kinerja keuangan dan perusahaan diklasifikasikan ke dalam perusahaan yang tidak sehat atau financial distress. Lalu, cara penyelesaian yang pertama yaitu dengan menetapkan rencana tindakan yang jelas. Agar cara perusahaan tidak bangkrut, yang pertama bisa dilakukan ialah dengan membuat perencanaan. Rencana dari latar belakang perusahaan, proses operasional, sampai visi yang jelas, termasuk aturan dan regulasi yang jelas dan metode kerja. Berdasarkan rencana bisnis komprehensif yang baik, perusahaan akan dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan lokasi, harga, dan investasi.
Tanpa rencana bisnis yang baik, tidak akan ada pinjaman bank dan tidak ada yang akan menginvestasikan uang dalam proyek kecil maupun besar. Selain itu, jangan ragu untuk mengeluarkan sedikit uang tambahan untuk memastikan bahwa dasar-dasar perusahaan terlindungi secara hukum. Yang kedua, fakta fokus pada kualitas produk atau jasa. Produk atau layanan adalah dasar dari semua perusahaan. Jika kualitas produk atau layanan yang diberikan kurang dari harapan pelanggan atau ada produk lain di pasar yang lebih hemat biaya, akan lebih sulit dibeli atau dipakai oleh banyak orang. Cara agar perusahaan tidak bangkrut bisa dengan mengembangkan produk atau layanan yang kuat dan otentik. Produk atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau menjadi salah satu alasan customer loyal terhadap perusahaan. Hal ini mencegah perusahaan mengalami kebangkrutan. Lalu yang ketiga, yaitu mempertimbangkan pengumpulan uang dan arus kas. Arus kas adalah bahan bakar bagi mesin bisnis yang mendorongnya maju. Pada awal proyek perusahaan, beberapa pelanggan mungkin menawarkan untuk membeli produk baik dengan hutang atau cicilan. Namun jika perusahaan tidak dapat menagihnya di masa depan karena alasan apapun, hutang ini bisa menjadi alasan kegagalan proyek bahkan kebangkrutan. Untuk alasan ini, pastikan untuk mengutamakan penjualan tunai, terutama selama beberapa bulan pertama proyek. Setelah berhasil, perusahaan dapat mengizinkan persyaratan penjualan yang lebih fleksibel dan ringan kepada beberapa pelanggan yang loyal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PT AirAsia Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan kinerja keuangan yang masih sehat dan sedang dalam peningkatan kinerja keuangan. Namun pada tahun 2020 hingga 2021, perusahaan menunjukkan kinerja yang kurang baik karena tiap tahunnya mengalami penurunan. Pada situasi ini, perusahaan harus mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangan untuk menghasilkan laba yang maksimal. PT AirAsia Indonesia Tbk melalui Z-Score pada tahun 2019 mengindikasi bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Ditandai dengan nilai ZI sebesar 4,09 pada tahun 2020 hingga 2021. Perusahaan ini masuk dalam kategori gray area, di mana dalam kondisi ini terjadi penurunan kinerja keuangan perusahaan. Pada kondisi ini, ada kemungkinan perusahaan bangkrut, ada pula yang tidak. Tinggal bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian untuk sarannya, yang pertama, pihak investor harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak semata-mata mengandalkan indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan PT AirAsia Indonesia. Yang kedua, pihak investor juga harus mencermati faktor lain, misalnya pola pergerakan harga saham, CPMM, kondisi makroekonomi yang meliputi kurs rupiah, suku bunga, dan inflasi, dan juga bursa saham global. Indikator-indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut ataupun sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Yang ketiga, yakni ada bagi pihak perusahaan harus memperhatikan besarnya keseluruhan rasio keuangannya, sebab besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian untuk yang terakhir, yakni bagi manajer perusahaan harus mampu untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan mencermati kinerja keuangan perusahaan, serta harus mampu untuk menentukan strategi dan mengambil keputusan yang tepat bagi keberlangsungan kinerja perusahaan.